Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan matematika. Sebelumnya, kita sudah membahas atau kita sudah belajar tentang konsep pecahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang komputasi pecahan. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Pramita Nur Insani, Saidatur Rohmah, dan Sri Mularsih. Komputasi atau perhitungan pecahan itu sendiri meliputi beberapa macam. Yang pertama, ada operasi penjumlahan pecahan, operasi pengurangan pecahan, operasi perkalian pecahan, dan yang terakhir adalah operasi pembagian. Operasi penjumlahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan dapat diperagakan dengan berbagai benda konkret, seperti buah yang dipotong-potong, atau kertas yang dilipat-lipat, ataupun model bangun datar yang diarsir. Pada slide ini kami menggunakan model bangun datar yang diarsir. Bangun datar pertama menyatakan 1/4 bagian, ditambah dengan bangun datar yang kedua menyatakan 2/4 bagian. Pada pecahan dengan penyebut sama ini, jika dijumlahkan, maka kita harus menghitung daerah yang diarsir. Di sini daerah yang diarsir dinyatakan dengan warna merah. Oleh sebab itu, kita tinggal menghitung berapa jumlah warna merahnya. Jika ditambahkan, 1/4 bagian ditambah 2/4 bagian sama dengan 3/4. Mari kita simak video berikut ini. 1/5 ditambah 2/5. Di sana kita gambar bangun datarnya dengan 1/5 bagian, satu bagian diarsir, dan ditambahkan dengan 2/5, 2 bagian diarsir. Apabila dijumlahkan, karena penyebutnya sudah sama, maka jumlah keseluruhan bagiannya kita tinggal menyatukan. Di sana, bagian yang diarsir disesuaikan, baru setelah itu kita hitung jumlah daerah yang diarsir. Lalu kita pindahkan pada daerah hasil. Berdasarkan gambar, dapat kita nyatakan jika pecahan dari 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam video tadi, dapat disimpulkan bahwa B/A ditambah C/A sama dengan B ditambah C/A. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk visualisasi penjumlahannya, mari kita simak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita coba dengan soal yang lain. Ya, misalnya di sini kita memiliki pecahan 3/4 ditambah dengan 1/2. Ini nilainya 3/4, 3 yang diarsir, dari totalnya seluruhnya adalah 4. Kemudian yang satunya 1/2. Oke, langsung saja salah satunya atau salah satu pecahannya kita putar ke kanan atau sebanyak 90 derajat ke kanan ya. Kita putar. Oke, sudah. Setelah itu kita gabungkan satu ya. Kita gabungkan jadi satu. Oke, kita tumpukan jadi satu. Iya, seperti ini. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita hitung. Ingat ya, jika ada bagiannya diarsir saling bertemu atau saling berhimpitan, itu nilainya jadi 2 ya. Nilainya 2, dihitung 2 ya. Oke. Sekarang kita lihat ada 3 kotak yang atau 3 kotak bagian yang saling berhimpitan ya. Ini 1, 2, 3, berarti nilainya jadi ini 2, 2, 2, jadi 6 ya. 6 tambah dengan yang lain 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bagian yang diarsir tulis di atas ya, atau pembilangnya 10 per total seluruh kotak baik yang diarsir maupun tidak diarsir. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ya. Jadi hasilnya adalah 10/8. Ya, mudah sekali ya. Itu. Jadi intinya seperti itu tadi ya. Jika ada yang berhimpitan dihitung 2 nilainya ya, kotanya. Oke. Paham ya? Yang perlu kita garis bawahi dalam menerangkan konsep pecahan dengan model gambar seperti tadi adalah yang pertama, model gambar yang digabungkan harus secara dua model yang berbeda, baik secara vertikal dan yang satu lagi adalah secara horizontal. Lalu yang perlu digarisbawahi lagi yang kedua adalah jika ada dua buah arsiran yang saling berhimpit, maka bagiannya kita hitung sebanyak 2 kali. Berdasarkan contoh pada visualisasi video tadi, bentuk umum dari penjumlahan yang penyebutnya berbeda adalah A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Saidatul Rohmah. Kita simak video berikut. Contoh 4/5, oke, ditambah 2/3. Oke, sekarang penyebutnya udah beda nih, yaitu 5 sama 3. Nah, perhatikan, untuk trik mudahnya, khusus untuk penjumlahan pecahan biasa, itu bagusnya kita pakai teori kali silang. Oke, perhatikan. Teori kali silangnya gini. 4 kali 3 berapa? Yaitu 12. Oke. Karena penjumlahan, oke, di sini ditambah. Lanjut 2 kali 5. 25 berapa? Yaitu 10. Oke, untuk penyebutnya yaitu sama-sama kita kalikan. Yaitu 5 kali 3. 5 3 berapa? Yaitu 15. Lanjut 12 ditambah 10 berapa? Yaitu 2/15. Dan inilah dia jawabannya. Setelah siswa memahami konsep penjumlahan, guru dapat mulai menanamkan cara penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu, atau mencari KPK dari penyebut, baru kemudian dijumlahkan. Operasi pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama halnya dengan penjumlahan. Pengurangan pecahan dapat diperagakan dengan benda konkret, misalnya buah yang dipotong-potong atau kertas yang dilipat-lipat, ataupun model bangun datar yang diarsir. Pada dasarnya, prinsip pengurangan sama dengan prinsip pecahan. Perbedaan hanya pada tanda operasi. Maka, B per A dikurangi C per A sama dengan B per C, B dikurangi C per A. Contoh misalnya di sini ada kertas. Yang pertama 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 5 dikurangi 2/8. Hasilnya menjadi 3/8. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Prinsip pengurangan pecahan juga sama dengan penjumlahan. Yang pertama, syaratnya penyebut kedua bilangan harus sama. Yang kedua, tentukan KPK untuk menyamakan kedua penyebut, atau bentuk umum dari pengurangan yang penyebutnya berbeda adalah A per B dikurangi C per D sama dengan AD dikurangi BC per BD. Mari kita simak video berikut. Materinya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Itu untuk yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Oke, contohnya gini. 5/7 dikurang 2/7. Oke, contoh pertama ini khusus untuk yang penyebutnya sama. Oke, perhatikan. Khusus untuk penyebutnya sama, itu bagian di atas itu atau bagian pembilangnya boleh kita operasikan langsung. Berarti jadinya itu 5 kurang 2 berapa? Yaitu 3, penyebutnya 7. Itu kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana halnya kalau penyebutnya beda? Oke, kita ambil contoh yang penyebutnya beda. Contohnya 5/7 misalnya.
dikurang 1/2. Oke, sekarang penjemputnya beda nih. Oke, untuk cara mudahnya itu kita pakai trik kali silang. Oke, di mana 5 itu kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 berapa? Yaitu 10. Oke, karena kurang ini berarti dia kurang juga sini. Lanjut, 1 dikalikan dengan 7. 1 kali 7 itu tuh 7 per. Nah, untuk penyebutnya itu kita kalikan dengan sama-sama penyebut nih. 7 dikali 2. 7 2 berapa? Yaitu 14. Oke, lanjut. 10 kurang 7 berapa ini? Yaitu 3. Oke, maka jawaban akhirnya itu adalah 3/14. Operasi perkalian pecahan. Mari kita simak video berikut ini. Tahukah kamu, cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan ternyata sangat berbeda loh dengan perkalian dan pembagian pecahan. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang perkalian pecahan. Pada perkalian bilangan pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut seperti berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, perkalian bilangan pecahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dan perkalian bilangan pecahan campuran. Ayo gimana? Udah paham belum nih tentang perkalian pecahan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut. Di sini terdapat soal 1/3 dikali 1/2. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar dua buah segi 4 yang sama besar. Lalu, segi 4 pertama kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar secara vertikal, dan satu bagian kita beri warna merah. Berbeda dengan segi 4 yang pertama, segi 4 yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar secara horizontal, dan satu bagian kita beri dengan warna kuning. Setelah itu, kita satukan kedua segi 4 tersebut. Nah, dapat kita lihat, setelah disatukan, segi 4 tersebut terbagi menjadi 6 bagian yang sama besar, dan terdapat satu bagian yang warnanya bercampur atau kita sebut dengan beririsan. Daerah yang beririsan ini kita sebut daerah hasil. Jadi, karena daerah hasilnya 1 dan segi 4 tersebut terbagi menjadi 6 bagian, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari perkalian 1/3 dikali 1/2 adalah 1/. Berdasarkan ulasan video dapat kita simpulkan jika A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Selanjutnya adalah operasi pembagian pecahan. Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya ada pembagian bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pembagian bilangan pecahan biasa dan pembagian bilangan pecahan campuran. Pembagian pada bilangan pecahan biasa dapat langsung kita selesaikan. Sedangkan untuk pembagian bilangan pecahan campuran, langkah pertama kita harus mengubah bentuknya dulu ke pecahan biasa. Setelah itu kita dapat menyelesaikannya. Lanjut ke contoh soal pembagian pada bilangan pecahan. 1/3 dibagi 1/2. Sama halnya dengan perkalian, untuk mengerjakan soal pembagian pecahan, langkah pertama kita gambar dulu 2 buah segi 4 yang sama besar. Lalu segi 4 pertama kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar secara vertikal, dan satu bagian kita beri warna merah. Dan segi 4 yang kedua pun kita bagi menjadi 2 bagian sama besar secara horizontal.
dan 1 bagian kita beri warna kuning. Karena pada segi 4 yang kedua dibagi menjadi 2 bagian sama besar secara horizontal, supaya adil, segi 4 yang pertama juga kita bagi menjadi 2 bagian secara horizontal. Berlaku sebaliknya, karena segi 4 yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian sama besar secara vertikal, segi 4 yang kedua pun harus kita bagi menjadi 3 bagian sama besar secara vertikal. Nah, dapat kita lihat pada segi 4 pertama dan kedua terdapat 6 bagian yang sama besar. Segi 4 yang pertama terdapat 2 bagian yang berwarna merah dan segi 4 yang kedua terdapat 3 bagian yang berwarna kuning. Dapat kita simpulkan bahwa hasil dari pembagian 1/3 dibagi 1/2 adalah 2/3. Secara abstrak, kalimat matematika berdasarkan tayangan video dinyatakan sebagai berikut. 1/3 dibagi setengah sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya, 1/3 dibagi setengah sama dengan 1/3 dibagi setengah. Tanda bagi kami tuliskan seperti ini. Sama dengan 1/3 dibagi setengah kali 1. Sama dengan 1/3 dibagi setengah kali 2/1 dibagi 2/1. Di sini angka pembagi pada angka yang sama kita coret sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Sama dengan 1/3 kali 2/1 sama dengan 2/3. Setelah memahami konsep pembagian pecahan, siswa dibimbing pada pengertian jika pembagian adalah kebalikan atau lawan dari perkalian. Berdasarkan uraian atau penjabaran di atas, bentuk umum pembagian pecahan adalah sebagai berikut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Contoh, 1/4 dibagi 2/5 sama dengan 1/4 kali 5/2 sama dengan 1 kali 5 per 4 kali 2 sama dengan 5/8. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.